Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil tunggu, saya mau cerita dulu. Jadi kami dari Astra Buana itu kami menyebutnya sih perusahaan survei ya. Karena biasanya kami survei untuk korporasi, untuk ISO 9001 dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kami di-challenge sama tim dari Ethical Politik. Gimana nih kita buat survei, tapi ada sesuatu yang segar katanya. Oh, segarnya kayak gimana mas? Pokoknya nggak ngerti, pokoknya segar aja. Kira-kira bisa memperkaya dinamika survei kita dan itulah. Karena kan kalau kita lihat itu tiap lembaga survei apalagi politik ya. Itu cenderung templatis, pertanyaannya seperti itu terus gitu dan metodenya sama gitu. Jadi harapannya ada itu. Ya udah, saya bilang ke Mas Iwan, ayolah kita coba gitu. Nah, kita coba. Dan ini prosesnya tidak untuk di sini. Jadi tidak hanya untuk di sini. Di tahapan pertama itu kita buat percobaan di simulasi untuk membandingkan antara pendekatan yang lembaga survei yang biasanya dengan pendekatan yang kita. Perbedaannya simple, nanti saya jelaskan. Itu oke, ternyata ada pengujian ya, namanya buat membandingkan antara dua itu ya plus minus 2% masih oke. Setelah itu kita coba yang kedua di Kabupaten Bekasi sebelum pilkada. Jadi untuk calon pilkada itu juga kita lakukan uji coba dan ya hasilnya juga mirip-mirip. Akhirnya inilah yang pertama gitu, yang saya kira sih sama Mas Iwan udah kita pede untuk rilis dulu itu ya sekedar memberikan penyegaran. Oke, kita nyebutnya bukan survei elektabilitas jadinya, kita sebutnya survei preferensi. Pelaksanaannya untuk di Pilkada DKI itu dari tanggal 1 sampai 10 Oktober. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya tanggal 5, tanggal 6 gitu. Saya lupa ini itu ada debat. Jadi kita meloncati debat itu. Total responden yang dikumpulkan oleh teman-teman itu 1.876. Nah ini yang valid 1.240. Kenapa ada yang invalid? Ya nanti kita jelaskan. Karena itu untuk riset ini, karena kita sama seperti survei elektabilitas ya di confidence interval 95%, 1,96 ini ya, margin of errornya jadinya 2,78. Ini perhitungannya sama seperti metodenya dengan lembaga survei yang lain. Metodenya wawancara tatap muka, meskipun memang enumerator kita ya pakainya sekarang paperless ya, jadi bukan pen and paper lagi. Supaya apa? Karena biasanya kalau kita di korporasi itu untuk input harus cepat kan. Nah, kalau misalkan paperless terus diinput lagi ke sistem, itu ada kemungkinan salah ketik, salah coding dan lain sebagainya. Itu oke. Sulitnya untuk survei ini kita titik tekannya pada 4 variabel utama. Yang pertama dikenal, jadi si responden ditanya gitu. Dari calon-calon yang diinginkan siapa yang dikenal, disuka, dipilih, dan diyakini menang. Mungkin kalau di survei itu akan setara dengan yang dipilih. Jadi karena gini, ketika di survei elektabilitas, responden itu diperlakukan sebagai sampel pemilih di bilik suara. Di survei preferensi kita memperlakukan responden sebagai prediktor di daerahnya. Nah, dengan seperti itu kita tambah 1 diyakini menang, karena bisa jadi si responden itu memilih calon A, tapi yakin di daerahnya calon B yang menang. Ya, itu. Jadi kita bisa mengcapture itu tuh dinamika seperti itu. Lanjut ya. Nah ini catatan perbedaannya dari sisi survei nanti saya tunjukkan. Ketika di elektabilitas pertanyaannya kira-kira seperti itulah kurang lebih ya. Pilihan dilakukan hari ini, siapa yang akan Anda pilih? Pilih salah satu kan.
si A, si B, si C. Tapi di survei preferensi kita buat pertanyaan itu urutkan dari paslon-paslon di bawah ini yang paling mungkin Anda pilih hingga paling tidak mungkin Anda pilih. Perbedaannya sesubtil itu. Gitu. Tes. Tes. Oke. Nah ini bedanya ini reliable dan tidak reliable. Kita buat instrumen itu yang reliable. Oke. Nah dengan perubahan seperti itu di sisi instrumen pertanyaan utama, kita mendapatkan istilahnya itu fitur baru. Tadi seperti dijelaskan, kita ukur secara diurutkan, dikenal, disuka, dipilih, dan diyakini menang. Masing-masing bentuk pertanyaan seperti ini diurutkan, nomor 1, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa. Nah kita punya fitur baru namanya uji validitas. Tidak mungkin responden yang memilih si calon A paling tidak dikenal, artinya nomor 4 berarti, itu dipilih nomor 1. Nah dengan seperti itu kita bisa cross check. Jadi satu pertanyaan bisa meng-cross check pertanyaan yang lain. Nah itu yang membuat ya tadi dari 1800 ya akan akhirnya 1240 yang dinyatakan valid gitu. Nah kira-kira seperti inilah perbedaannya ya. Jadi atau untuk realnya ini contoh, tapi domainnya valid. Teman-teman bisa ya mau coba-coba silakan, tapi tidak akan tercatat. Jadi kalau di pemilihan biasa itu kita pilih salah satu selesai gitu ya. Nah, kalau di kita itu kita urutkan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, paling atas berarti yang mau dipilih misalkan. Nah dengan seperti itu data yang masuk ke kita itu urutan. Jadi kita bisa tahu yang nomor 1-nya siapa yang paling dipilih. Kalau nomor 1 tidak ada, nomor 2 siapa gitu. Kira-kira itu. Nah itu yang apa namanya yang berbeda seperti itu sebenarnya. Gitu. Nah tadi karena kita ada modifikasi sedikit dari yang biasanya, ya data kita jadi lebih bisa dieksplor. Pemilih ya dia pilih si A, tapi alternatifnya pilih si B. Nanti kita bisa lihat pemetaannya tuh, gitu. Siapa yang dipilih pertama, kedua, ketiga. Atau kita bisa eksplor yang pemilih A pasti kok patternnya itu memilih si B-nya paling akhir. Nah berarti kan ada electability istilahnya. Ada yang milih karena memang tidak suka dengan yang itu. Nah itu kita bisa uji. Oke. Untuk pengambilan datanya sendiri kita perlakukan sama supaya tidak terlalu tidak terlalu jomplang ya. Karena ya kita sebenarnya ambilnya dari psikometrik, tapi di psikometrik itu lebih eksperimentatif ya. Karena ini kan bentuknya kuasi eksperimen survei. Jadi pengumpulan datanya di lapangan, terus pembagian sampelnya kita pakai stratified random sampling. Jadi di tiap kota dari satu provinsi DKI Jakarta ke kota, nanti secara proporsional ke kecamatan, kelurahan dan seterusnya. Oke, untuk validasinya dari di lapangan kita yang masuk ke database kita acak beberapa yang bisa kita telepon, karena di situ ada telepon, dan di beberapa item secara acak ditanyakan ulang via telepon. Ada 10% secara acak, dan hasilnya ada beberapa yang memang tidak valid gitu, itu langsung masuk ke tidak valid dan diuji terus-terusan hingga sampai 10% itu semuanya valid. Terus untuk validasi coding, karena ini masuk dari database kan namanya Pramono misalkan, atau namanya RH, kalau masuk ke sistem kan jadinya 1, 2, 3. Nah itu di codingnya kita pakai 20% validasi supaya tim input juga bisa memvalidasi bahwa hasil perhitungannya betul. Oke, nah dengan tadi karena certified, distribusi respondennya sesuai dengan distribusi, kita ambil data
populasi itu dari hasil pemilihan 2024 presiden itu jadinya populasi kita adalah bukan masyarakat Indonesia secara keseluruhan tapi yang terdaftar di DPT. Terus juga secara gender saya kira di DPT juga berimbang. Terus berdasarkan profesi, nah ini profesi ini kita tidak secara purposif memilih si A, si B, si C, itu kita inikan secara random. Nah, secara umur, nah ini umur juga bisa diinikan meskipun kita ambil di lapangan secara random, tapi di compare against dengan populasi tadi itu sinkron. Karena itu kita benar-benar percaya bahwa di margin of error 2,7 itu kita bisa achieve. Nah, selain itu ya karena tadi kita di Astra Buana itu ada satu standar ketika responden itu ditanya kita ukur dulu personality-nya. Kita pakai Ocean namanya. Mungkin teman-teman di psikologi paham lah. Ada agreeableness, attentive, conscientiousness, extraversion, neuroticism sama openness. Itu self-report. Nanti kita bisa lihat tuh kecenderungannya seperti apa. Nah, dan ini juga multi item ya. Jadi reliabilitasnya ada, validitasnya ada. Karena ya McRae ini dari McRae tahun 2006 ya, kalau nggak salah. McRae Ocean namanya itu kita ukur. Jadi tiap-tiap responden itu kita ukur dulu secara personality-nya. Plus kita pasang atentif namanya. Atentif itu kalau Ocean saya kira udah tidak dijelaskan panjang nanti kuliah. Atentif itu seberapa sensitif si responden terhadap informasi politik. Gitu. Jadi kalau informasi si responden itu sangat well informed, itu ya atensinya tinggi. Kalau atensinya rendah namanya ignoran. Jadi kita bisa lihat tuh bagaimana preferensi si pemilih terhadap satu calon, di mana si responden itu ignoran atau atentif. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk hasil, karena saya di sini sebagai dalam tanda kutip penjaga metode dan kalkulator saja, saya serahkan ke Mas Iwan untuk itu. Saya kembalikan dulu ke moderator, silakan Mas. Terima kasih Mas Hari. Wah, ini mic-nya banyak banget nih. Itu dia tadi, teman-teman. Jadi Mas Hari menjelaskan bagaimana metodenya, pendekatannya. Kemudian kan kalau kita lihat ini sebenarnya rilis survei ini ada ethical politics, ada juga Astra Buana. Nah, mungkin nanti Mas Iwan bisa menjelaskan selaku Direktur Eksekutif Ethical Politics sebenarnya seperti apa sih kerjasamanya Mas antara ethical politics dan juga Astra Buana, dan hasil survei yang dinilai tadi ini lebih segar, berbeda dibandingkan dengan survei elektabilitas lainnya. Karena ini kan bukan survei elektabilitas dibilang tadi ya. Nah, silakan Mas Iwan selaku Direktur Eksekutif Ethical Politics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir dalam sore hari ini dalam rilis survei preferensi pemilih Ethical Politics. Jadi yang sebelum kita masuk ke dalam pemaparan hasil nantinya yang saya sampaikan, bahwa pertama yang saya tekankan di sini, kita lihat selama ini lembaga survei dia juga merangkap sebagai konsultan politik, sehingga hasil survei yang ada menjadi bias, adanya kepentingan politik di dalamnya. Di sini kami Ethical Politics dan PT Astra Buana sebagai perusahaan survei dan teknologi, kita bekerja sama bagaimana menciptakan survei politik yang objektif, yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi kita menggunakan pendekatan di sini yaitu pendekatan psikometri, di mana pendekatan ini pendekatan psikologi politik. Kita ingin melihat seberapa konsisten jawaban dari para responden yang kita wawancarai di masyarakat dengan cara tatap muka. Jadi kita menggunakan, tadi kita lihat menggunakan pertanyaan berjenjang dengan pertanyaan yang sama,
untuk mengurutkan seperti misalkan disukai, lalu popularitas, disukai, dan juga bagaimana keterpilihan mereka di masyarakat. Lalu kita masuk ke dalam hasil. Jadi sini kita lihat tingkat keterkenalan pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada DKI 2024. Di sini kita lihat pasangan 01 secara tingkat keterkenalan itu mendapatkan persentase sebesar 31,05%. Lalu pasangan nomor urut 2 Darmakun ini mendapatkan tingkat keterkenalan sebesar 7,58%. Dan di sini ada Pramrano, pasangan Pramrano nomor urut 03 sebesar 47,42%. Di sini ada yang tidak menjawab, belum memilih dan tidak menjawab. Kita anggap sebagai undecided voters dan juga swing voter itu sebesar 13,95%. Lalu berikutnya kita uji kembali dengan pertanyaan berjenjang dengan mengurutkan nama-nama yang ada, bagaimana tingkat kesukaan dari pasangan calon tersebut. Yang ada yang berkontestasi dan juga yang tidak memilih. Di sini yang tidak memilih kita masukkan di situ ada instrumen anak Abah, Anies Baswedan kita masukkan, lalu instrumen Ahokers di situ yang memilih Ahok, instrumen yang belum memilih, dan instrumen yang melakukan gerakan tidak memilih sama sekali. Jadi yang tadi di atas itu 13,95% itu masuk dalam instrumen tersebut. Lalu masuk tingkat kesukaan. Di sini pasangan nomor urut 01 RK Siswono mendapatkan tingkat kesukaan dari responden sebesar 30,48%. Lalu untuk Darmakun pasangan 02 itu mendapatkan 8,87% dan pasangan 03 Pram Rano Karno sebesar 45,73%. Kita lihat kembali lalu kita lakukan uji kembali dengan pertanyaan masuk ke tingkat keterpilihan dengan model pertanyaan tadi yang berjenjang tadi. Ternyata kita mendapatkan adanya konsistensi dari responden untuk melakukan pilihannya. Jadi kita lihat tingkat keterpilihan di sini yang paling tinggi yaitu pasangan Pramrano sebesar 45,56%, lalu disusul oleh pasangan RK Siswono sebesar 30%. Lalu kemudian disusul kembali oleh pasangan Darmakun sebesar 8,47%, dan di sini yang tidak menjawab dan tidak memilih itu sebesar 15,97%. Lalu kita melakukan uji lagi dengan pertanyaan dengan 1.240 responden yang kita lakukan wawancara secara tatap muka di lapangan dengan mensimulasikan bahwa yang berkontestasi hanya 3 pasangan calon, di mana yang tadi undecided voter, anak Abah dan lain sebagainya, kita buat mereka untuk memilih 3 pasangan calon tersebut, sehingga kita mendapatkan suara tertinggi yang diyakini menang dalam Pilkada DKI 2024 itu pasangan Pramrano sebesar 57,34%, lalu disusul oleh pasangan RK Siswono sebesar 32,50%. Berikutnya juga pasangan Darmakun sebesar 10,16%. Artinya dari angka tadi ya, undecided voter dan swing voter sebesar 15,97%, ini ada perpindahan suara. Dari tadi kita mensimulasikan bahwa responden 1240 yang tidak memilih dan belum menentukan pilihan itu ditempatkan 3 pilihan paslon itu masuk ke pasangan RK Siswono sebesar 2,5%, lalu ke pasangan Darmakun sebesar 1,69%, ke pasangan Pramrano itu sebesar 11,78%. Dan menarik juga kita melihat di sini ada beberapa karakteristik paslon per kategori yang dipilih oleh para responden yang kita wawancarai. Pertama, yang berintelektual. Di sini distribusi karakter berdasarkan faktor. Jadi yang dirasa paling memiliki intelektual yaitu pasangan RK Siswono dengan persentase sebesar 49,3%. Lalu disusul dengan pasangan Pramrano sebesar 30,7% dan pasangan Darmakun sebesar 13,0%. Berikutnya yang dirasa paling berwibawa. Di sini
antara pasangan RK Siswono dan Pram Rano ini hampir beda tipis, yaitu di mana RK Siswono sebesar 39,6%, lalu pasangan Pram Rano sebesar 39,3%, disusul dengan pasangan Darmakun sebesar 21,1%. Lalu yang dianggap paling kaya yaitu ini juga menarik, yaitu Darmakun dianggap pasangan paling kaya dari responden yang kita wawancarai sebesar 37%, lalu pasangan RKSU sebesar 38,3%, dan terakhir itu ada pasangan Pram Rano sebesar 24,7%. Lalu yang menarik juga bahwa masyarakat yang kita wawancarai, responden kita wawancarai, yang menyatakan paling mengerti manajemen untuk bisa memperbaiki Jakarta itu ada di pasangan RK Siswono sebesar 45,7%, lalu pasangan Pram Rano sebesar 40,3%, dan disusul dengan pasangan Darmakun sebesar 13,6%. Lalu yang paling dianggap bisa memajukan DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta itu paling tinggi yaitu dari pasangan Pram Rano sebesar 62,3%, disusul berikutnya oleh pasangan RK Siswono. Begitupun yang perhatian terhadap masyarakat DKI itu paling tinggi ada pasangan Pram Rano sebesar 39,7%, dan di sini juga menarik, Darmakun dianggap yang paling perhatian terhadap masyarakat di DKI Jakarta sebesar 31,6%, dan juga lumayan perbandingannya jauh dengan pasangan RK Siswono. Lalu di sini kalau kita lihat ada isu Persija, bagaimana isu Persija ini juga menjadi isu yang cukup sentral dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024. Ternyata yang dimention dan dilihat oleh para responden yang paling mewakili dari Persija itu adalah pasangan Pram Rano sebesar 71,9%. Lalu untuk yang dirasa bisa menyelesaikan permasalahan DKI Jakarta itu juga Pram Rano sebesar 48,9%, disusul dengan pasangan RK sebesar 37,9%. Berikutnya yang dirasa paling mengetahui permasalahan yang ada di DKI Jakarta yaitu pasangan Pram Rano sebesar 76%, berikutnya disusul dengan pasangan RKSUS. Itu yang bisa kami sampaikan. Lalu kita lihat juga sebaran preferensi pemilih di wilayah-wilayah kota administrasi di Jakarta dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu. Di sini kita lihat bahwa sebaran dari pemilih yang memilih pasangan calon Pram Rano, Pramdul ini sangat tinggi, baik di daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Jadi dengan kita menggunakan pendekatan psikometri ini kita bisa mengukur konsistensi bahwa memang pemilih DKI Jakarta secara konsisten memilih pasangan Pramdul yang memang secara elektoral itu mereka menduduki urutan tertinggi di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Lalu disusul oleh pasangan RK Siswono, dan juga di sini cukup tinggi juga undecided voter dan juga swing voter di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Lalu di sini juga ada preferensi pemilih berdasarkan profesi, ASN. Ini juga masih belum menentukan pilihannya sebanyak 59,12%. Lalu yang memilih Pram Rano sebesar 23,36%, disusul dengan RK Siswono sebesar 17,52%. Lalu dari kalangan ibu rumah tangga, yaitu Pram Rano banyak dipilih sebesar 49,60%, lalu disusul pasangan RK Siswono sebesar 28,25%, dan di sini yang belum menentukan pilihan sebesar 14,10%. Itu berikutnya sampai dengan yang wirausaha, ini juga Pram Rano masih mengungguli sebesar 48,60%, disusul dengan RK Siswono sebesar 28,85%. Di sini yang paling menarik bahwa pasangan RK Siswono mendapatkan keterpilihan preferensi pemilih ini paling tinggi di kalangan pelajar. Ini sebesar 54,55%. Dan di bawahnya ada pasangan Pram Rano sebesar 27,27%. Dan di kalangan tidak bekerja, ini juga menaik perhatian, pasangan
RK Siswono mendapatkan perhatian secara distribusi suara tadi sebesar 43,49%. Lalu berdasarkan preferensi distribusi gender, di sini juga hampir merata antara pasangan Darmakun sebesar 8,21% untuk perempuan dan 8,72% untuk laki-laki. Lalu juga untuk pasangan Pramrano sebesar 47,24% untuk perempuan dan 44% untuk laki-laki. Dan ini RKSUS juga berdasarkan gender sebanyak 28,98% dan untuk laki-laki sebesar 30,95% dan tidak menjawab atau belum memilih itu untuk laki-laki sebesar 16,33% dan untuk perempuan sebesar 15,58%. Jadi itu yang dapat saya sampaikan hasil dari kolaborasi antara Etikal Politik sebagai konsultan politik dan PT Astra Buana sebagai perusahaan survei dan teknologi yang kita berkolaborasi untuk bisa menciptakan survei. Kita mengibaratkan ini sebagai beyond survei peningkatan atau survei yang kita kembangkan dari survei elektabilitas yang kebanyakan ada yang sudah ada selama ini di masyarakat, sehingga kita mengharapkan ini menjadi survei yang baru di tengah masyarakat sebagai survei preferensi pemilih untuk bisa melihat langsung karakteristik masyarakat, alam bawah sadar masyarakat. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Hari bahwa kita juga menyelipkan pertanyaan-pertanyaan secara psikologis. Jadi kita bisa mengetahui konsistensi jawaban dari para responden yang kita wawancarai. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman semua. Sudah lihat kita hasilnya seperti apa. Terima kasih Mas Iwan, Mas Hari. Tadi kita dengar metodologi di pendekatannya adalah psikologis politik. Kemudian dengan hasil tadi ada dikenal, disuka, dipilih, diyakini menang. Nah, hasilnya berbeda-beda. Sekarang kita juga sudah hadir juru bicara paslon 02 dan juga 03. Kita ingin mendengar tanggapannya. Terlebih dahulu, ini sesuai nomor urut ya. Jadi silakan Mbak Leni, ada tanggapan melihat hasil survei preferensi dari Etikal Politik dan juga Astra Buana. Silakan Mbak Leni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan media dan juga audiens semua yang hadir. Mas Reza dari perusahaan survei ya, bukan lembaga survei. Dan kita konsultan politik. Ya, konsultan politik. Mas Hasbiullah ya, dengan Mas Hari. Terus juga Bang Ciko. Selamat sore. Nah, tanggapan saya ya melihat hasil survei tadi, angka yang sangat bagus untuk newcomer, untuk Darmakun. Ya, agak di angka 10 sampai 11% ya tadi ya. Untuk 1 bulan terakhir sebelum pencoblosan. Nah, menurut saya ini bisa mengejar ketertinggalan yang ada. Jadi bukan hal yang mustahil bahwa nanti pada saat di bilik suara ya, kami akan mendapatkan angka yang jauh lebih tinggi dari yang ditampilkan di layar Barca, gitu. Dan juga dari swing voters, nah itu juga yang tidak bisa kita duga kan ya. Itu insya Allah akan memilih Darmakun atau paslon 02 karena juga kami melakukan metode pendekatan kepada masyarakat melalui dialog langsung, mendatangi ke kampung-kampung, mendatangi ke kediaman-kediaman mereka ya secara lebih dekat, lebih akrab ya, sehingga ada bonding dengan masyarakat. Nah, tidak hanya dengan masyarakat setempat, tapi nanti dari hasil pertemuan masyarakat tersebut ya, paslon dengan masyarakat, tentunya akan menyebar bagaimana karakteristik paslon 02 gitu ya, bagaimana misinya mereka. Mereka akan merasakan ketulusan kedatangan kami, kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, dan itu akan meluas tentunya. Jadi di sini mungkin lembaga survei juga harus bisa melihat secara psikologis massa ya, bagaimana mereka itu sekarang sangat menantikan ketulusan dari calon-calon pemimpin mereka, gitu ya. Sebagaimana kita tahu kalau dari partai gitu ya, masyarakat sudah cukup bosan
Nah, saya sendiri melakukan survei, Mas. Saya melakukan survei sendiri ke masyarakat gitu secara random ya, secara acak. Kalau memang ditanya paslon 01, 03 itu mereka cukup mengenal memang. Tingkat popularitas nggak bisa disangkal. Tapi ketika saya tanya yang ini dari partai, ini partai. Nah, kemudian saya punya pilihan lain dari independen atau bukan partai. Nah, ketika diterangkan seperti itu, oh ya, mereka sangat antusias. Nah, itulah yang harus diketahui oleh lembaga-lembaga survei. Bagaimana sekarang masyarakat begitu menanti-nantikan pasangan calon gubernur atau wakil gubernur dari kalangan independen, gitu ya. Saya menerangkan juga kepada masyarakat bahwa independen itu adalah calon-calon pemimpin yang berdikari, yang tidak terikat oleh ketua umum partai ataupun juga mungkin partai-partai lain ya, sebagaimana kita tahu dari paslon 01 kan koalisi gemuk ya. Ada belasan partai di sana. Nah, bagaimana kalau nanti menang, apakah itu tidak akan terikat oleh politik balas budi, gitu kan? Saya mencoba berdialog kepada masyarakat secara random seperti itu, dan mereka sangat tertarik dengan cagup-cawagup dari kalangan independen. Begitu. Itulah yang harus diketahui sama lembaga survei, sama masyarakat, sama media massa semua, bahwa sebenarnya masyarakat sangat menunggu-nunggu calon pemimpin yang lahir secara organik, gitu. Lahir secara natural, gitu. Jadi mereka pun tahu bahwa kalau di partai, sebagaimana kita tahu, selalu ada utang politik pasca penetapan mereka jadi pemimpin ya. Nah, sedangkan dari paslon independen itu mereka betul-betul menentukan sendiri bagaimana program kerjanya, bagaimana mereka mendengarkan aspirasi dari masyarakat, karena tuannya adalah dirinya sendiri. Tuannya adalah calon gubernur dan wakil gubernur itu sendiri. Nah, itu yang saya coba dialognya dengan masyarakat secara random begitu, Mas. Nah, jadi menurut saya, insya Allah ya kedepannya akan ada peluang yang lebih besar untuk pasangan calon Dharma Pengorkun dan juga Kunwardana, karena ini masih ada sisa 1 bulan lagi. Gitu. Insya Allah keajaiban itu juga nggak bisa kita pungkiri ya. Insya Allah pasti ada keajaiban selama kita berusaha dan kita juga berdoa. Jangan lupa bahwa doa itu adalah senjata yang paling kuat ya, terutama untuk Muslim. Itu pasti bisa mendongkrak popularitas ataupun angka dari survei-survei yang ada. Dan terima kasih juga untuk survei dari Suara Astra Buana dan juga dari Ethical Politics ya. Saya rasa ini lebih realistis ya dibanding survei-survei yang lain yang belakangan saya lihat misalnya dari LSI atau dari Poltreking gitu ya. Menurut saya lebih realistis, lebih masuk akal gitu ya. Dan terus saya sampaikan juga di sini, saya secara random juga melihat bagaimana tanggapan kaum muda, terutama Gen Z ya di media sosial. Mereka sangat mengamati karakteristik dari paslon yang ada, dan dari program-program kerja yang ada, mereka sangat melihat bahwa paslon 02 lebih realistis. Itu saya dapat sendiri dari anak saya, kebetulan anak saya termasuk Gen Z ya, Mas. Jadi dia mengamati sendiri bagaimana tanggapan dari teman-temannya ataupun dari lingkungan Gen Z itu. Mereka sangat menyukai paslon yang mempunyai program kerja yang realistis, yang masuk akal, yang logis. Nah, begitulah yang harus kita perhatikan karakteristik atau secara psikologis masyarakat kita pada umumnya. Gitu sementara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Leni. Nanti silakan ditanggapi ya Mas Iwan, Mas Hari tentang keyakinan dari paslon 02 selama 1 bulan ke depan. Nah, kita ke Bang Ciko dulu nih Bang. Ini apa tanggapan dari paslon 03 melihat hasil survei preferensi dari Ethical Politics dan juga Astra Buana tadi? Jadi sebenarnya bagi kami, sebelumnya saya mau terima kasih dulu atas undangannya yang cukup mendadak. Apalagi banyak hasil survei ini yang lagi publish. Terima kasih teman-teman wartawan juga mau meliput kita hadir di sini dan audiens yang lain.
pada prinsipnya bagi kami di tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul, semua hasil survei itu tentunya menjadi catatan bagi kami. Semuanya kita terima apapun hasilnya, dan tentu akan menjadi pertimbangan ketika kita menyiapkan strategi-strategi ke depan untuk memenangkan pertarungan pilkada ini. Yang pertama. Yang kedua, ini selalu menjadi pengayaan bagi kami tentunya, dan juga bisa menjadi semacam perbandingan terkait dengan apa-apa yang kita lakukan sendiri. Jadi kan kita tentunya juga punya hitung-hitungan sendiri, kita punya pencermatan-pencermatan sendiri dengan cara-cara kita sendiri, dengan melihat aktivitas dari door to door kita, kampanye kita turun ke bawah, dan lain-lain. Apakah paslon turun ke daerah tertentu, apa diwakili atau tidak, dan bagaimana imbasnya terkait dengan suara. Dan ini sangat berharga bagi kami. Nah, apalagi dengan hasil seperti ini ya, itu memberikan semangat yang lebih. Tapi juga saya ingin mengapresiasi juga dan memberikan aplaus untuk pasangan Darmakun yang memang saya juga sudah mengira kira-kira kenaikan dari sahabat saya Bu Pongorekun, Dharma Pongorekun dan Purwardana itu akan signifikan setelah debat kemarin, karena saya selalu bilang sama teman-teman bahwa ada memang segmen yang dituju oleh teman-teman ini, dan saya beri semangat lah. Saya juga pernah menjadi pendukung calon independen dulu, Faisal Basri, jadi tahu bagaimana beratnya. Dan kalau sekarang misalnya Mas Pram dan Bang Dul nggak maju, dan kalau saya bukan di PDI Perjuangan, pasti kalau lawannya RK lawan Darmakun, saya dukung Darmakun. Soalnya kayaknya saya seperti warga Jakarta nih, lama-lama kayaknya warga Jakarta nggak ridho RK jadi gubernur. Itu boleh dikutip. Ya. Mungkin nggak ridho cuma dikasih mobil curhat soalnya. Ini sayang banget nih temen kita nggak ada yang hadir dari tim 01. Tapi dari pada prinsipnya itu yang kita lihat. Nah, yang menarik di sini adalah metodologinya ya. Metodologinya saya rasa ini arguable sih, bisa diperdebatkan ya, apakah ini lebih mengerucut atau dibandingkan dengan survei-survei lain. Tapi menurut saya ini lebih mengerucut. Ini kan seperti obrolan di tongkrongan gitu, jadi lebih dalam lagi gitu. Lu kalau nggak pilih ini, lu pilih siapa gitu kan, ada nomor satunya, ada nomor duanya, preferensinya tuh berurutan gitu. Jadi ini menurut saya seharusnya metodologi yang lebih mantap lagi dalam hasil dibandingkan yang lain, tapi tentunya bisa diperdebatkan lagi kalau di bidang survei gitu dan lain-lain. Jadi kembali lagi kami bersyukur, dan tadi yang menarik juga banyak yang bisa menjadi pelajaran dan pengayaan bagi kami gitu. Tadi terkait dengan pemilih mahasiswa, pelajar yang memang lebih tinggi ke pasangan RK Sumbawa. Nah, kalau itu bisa kita, kalau saya tanpa harus melakukan penelitian bisa mengira-ngira, karena mereka mungkin aktif bermedia sosial. Nah, memang kan Kang Emil ini kan medsos darling lah kira-kira. Tapi kelihatan gugup kalau turun langsung ke masyarakat gitu. Tapi dia nggak gugup kalau bermedsos, kan kita lihat ya, begitu fasihnya, begitu luwesnya, dan udah bertahun-tahun dia mengelola Instagramnya sendiri katanya gitu. Jadi ini memang suatu PR juga bagi Mas Pram dan Bang Dul. Artinya memang hasil-hasil survei seperti ini sangat berharga bagi kami, dan kami ucapkan terima kasih. Ya, kira-kira begitu. Oke, thank you. Bang Ciko, teman-teman. Mas Iwan, Mas Ading, silahkan tanggapi. Tadi ada keyakinan dari jubir paslon 02, kemudian juga analisa dan argumentasi dari Bang Ciko 03. Apakah memang hal itu, terutama dari 02 itu akan mungkin terjadi, kemudian kenaikan itu, kemudian dari paslon 03, yang mempengaruhi apa yang kita lihat hari ini adalah faktor-faktor yang tadi disampaikan oleh Bang Ciko. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Bang Ciko dari pasangan jubir dari paslon 03. Terima kasih kepada Bu Leni dari perwakilan jubir dari pasangan 02 dan Makun. Ya, kita lihat sebenarnya menarik sekali ya dari apa yang kita sampaikan. Pertama, sebelum saya menyampaikan itu, saya kembali menekankan bahwa kita ini bukan lembaga survei. Ethical Politik itu adalah lembaga konsultan politik.
Dan kita berkolaborasi dan bekerja sama dengan perusahaan survei dan teknologi Astra Buana untuk menciptakan survei yang objektif terhadap para pemilih di Jakarta. Itu yang harus menjadi titik tekan. Dan kita harapkan ini bukan survei elektoral, elektabilitas, tapi ini adalah survei preferensi pemilih. Sehingga pendekatannya adalah pendekatan psikometri, yaitu pendekatan psikologi politik. Itu yang harus ditekankan. Sehingga model kuesioner pertanyaannya itu berbeda dengan model survei dari survei elektabilitas. Tadi menarik yang disampaikan dari dua jubir di 02 dan 03, bahwa memang kita mengambil sampel itu, sampling untuk responden itu dari tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober. Jadi kenapa kita ambil tanggal 1 sampai 10? Kita ingin mengukur pasca setelah seminggu kampanye. Itu kan setelah ada pasangan calon, seminggu kampanye, dan juga kita ingin mengukur setelah dilakukannya debat pertama di Pilkada DKI Jakarta. Sehingga kita mau melihat bagaimana daya dorong elektoral dari dua hal tersebut. Lalu kita melihat misalkan seperti Dharma Kun, itu ada beberapa faktor elektoral dorongan yang bisa menyebabkan Dharma Kun ini mengalami kenaikan elektoral sebesar 2% tadi ya. Itu kita lihat bagaimana Dharma Kun ini menjadi sorotan di media sosial pasca debat. Jadi ketika dia menjadi exposure yang banyak dilihat oleh masyarakat, ini menjadi perhatian sehingga dia masuk ke dalam tingkat ketersukaan. Jadi juga dia jadi perhatian publik Jakarta sehingga tingkat keterpilihannya juga terus meningkat. Ini pun kita lihat bagi pasangan-pasangan yang lainnya, kita kemarin melakukan uji lapangan dengan survei dengan nama-nama yang kita urutkan tadi di pasangan 03. Kenapa terjadi lonjakan suara yang cukup besar? Ini kita uji ketika kita mengajukan nama Rano Karno, itu sebagian masyarakat tidak mengenal, wakilnya tidak terlalu populer, tapi tidak terlalu mengenal. Ketika kita ajukan nama Pram Bandul, itu sangat terkenal secara popularitas, sehingga tadi kita uji secara berjenjang itu kita dapatkan secara elektoral itu cukup besar. Dan itu kita lihat secara konsisten dari responden yang kita sebar sebanyak 1.240 responden yang ada di DKI Jakarta. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Arif. Ya, sedikit saya paling ini ya, bahwa ya kami sadar lah yang namanya survei dengan segala macam metodenya, ya hasilnya itu debatable gitu. Tapi saya percaya sih dengan ketika metode itu pernah diuji, terus di tingkatan lab oke, tingkatan di lapangan juga oke, ya akhirnya kami bersepakat. Jadi jangan dulu, kita belum uji. Terus ya akhirnya sekarang sudah lah gitu, karena kita sudah melewati beberapa tahap tadi gitu. Itu so boleh nggak saya nambahin yang itu? Oke, ini karena sambutannya baik saya kasih bonus. Oke, nah tadi saya jelaskan ini sebenarnya ada IP address di sana. Kalau pakai wifi lokal bisa lihat ini untuk bisa di screenshot atau apa. Ini tidak dimasukkan ke PowerPoint ya karena susah di printnya. Ini disebutnya Sankey diagram. Jadi kita baca dari sini. Ini adalah ketika pilihan kelihatan ya. Semoga kelihatan jelas ya. Oke, ini ya. Ini yang responden ketika ditanya tadi berurut, pilihan pertamanya itu memilih ini Pramrano ya, Pramrano. Terus ketika pilihan pertamanya Pramrano, pilihan keduanya kira-kira siapa? Untuk apa seperti itu? Supaya kita bisa tahu alternatif ketika debat atau ketika ada informasi baru dan ternyata kecewa dengan pilihan pertamanya, kira-kira bakal tumpah kemana? Gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, Pramrano itu 45%, pilihan keduanya ke Dharma Kun itu 10,3%. Ini bukan mau manas-manasin, jadi ketika nggak kecewa dengan Pramrano gitu kan, akan pindah ke Dharma Kun itu berapa tadi? Ya itu ancaman lah ya. Gitu ya, kira-kira gitu. Terus yang akan pindah ke enggak, kalau enggak Pramrano mengecewakan, saya tidak akan pilih saja. Itu
berapa tadi 1,94%. Nah, pemilih RK Suswono itu 26%-nya ke Praprano pilihan keduanya. Jadi artinya ini kesempatan nih kan untuk Praprano. Seberapa besar sih yang bisa di-swing di apa namanya, diketik-ketik untuk ke Praprano. Terus kalau kita lihat dari suaranya Praprano ke Darmakun itu 2,9 gitu, posisi saat ini gitu. Itu jadi kita bisa lihat. Nah kalau posisi 4 kan ada posisi anti electability kita sebutnya, itu udah paling ya, nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin di ini. Tapi kira-kira dengan membandingkan urutan seperti itu, kita bisa melihat lebih jauh. Kira-kira mana yang bisa dirayu, mana yang bisa digait, kira-kira itu. Nah selanjutnya lagi adalah kita lihat pola hubungan antara yang Praprano, Rkasus dengan Darmakun. Ini perpindahannya itu ya dibilang kecil sih, cukup kecil ya sebenarnya. Artinya apa? Tidak ada pola tadi anti elektabilitas. Saya tidak suka dengan RK, karena itu saya pilih Darmakun misalkan. Saya tidak pilih. Nah itu, jadi polaritas itu masih belum tergambar. Nah, kalau saya boleh jelaskan lagi, nah, kira-kira ini sebenarnya surveinya beneran, tapi saya masking karena di daerah lain. Ini pola yang menurut saya itu pola tadi anti electability. Kita lihat di calon A itu ketika kecewa dengan calon A, pilihan keduanya rata-rata sangat kecil ke calon B. Pun di calon B itu sangat kecil ke sini. Tuh, hingga nanti kita bisa lihat, nah ini pola yang polar. Artinya tadi saya memilih si A karena tidak suka dengan si B. Gitu, saya kira itu. Terus yang selanjutnya lagi adalah tadi alur. Kalau disuka, dikenal, dipilih supaya tadi lihat apa namanya menang itu kira-kira gini, agak crowded, agak crowded. Tapi kita bisa dapat gambaran lah berapa jumlah suara yang kira-kira bisa tadi di titik-titik. Terima kasih. Oke, ini ya, Bang Ciko, bonusnya. Oke, sekarang kita akan buka langsung pertanyaan ke teman-teman media. Dari kabar Senayan ya Pak. Jadi kita lihat di sini kalau tingkat keterpilihan dari 3 pasang calon, terus kita lihat ada undecided voter dan swing voter, ini sebesar 15,97%. Artinya masih cukup tinggi suara ini, dan bagaimana bisa mendapatkan suara mereka. Sebenarnya kalau kita lihat masih ada beberapa kali debat lagi, itu yang akan menjadi penentu bagaimana mereka menentukan pilihan tersebut. Lalu bagaimana juga dari paslon-paslon yang ada untuk bisa mendekatkan program-program kerjanya kepada masyarakat. Jadi bagaimana bisa turun, program kerjanya itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta, sehingga undecided voter dan juga swing voter tadi sebesar 15% sekian itu bisa diambil oleh paslon-paslon tersebut. Seperti itu. Oh, saya dulu. Oke. Kalau untuk undecided, ini saya masukkan ke sini. Oke. Sedikit gambarannya. Jadi kayak di kita juga buku secara psikologis tadi ada satu trik namanya consensusness. Kalau kita lihat di situ, izin consensusness itu 80,24%. Responden kami consensusness termasuk tinggi. Consensusness itu apa? Tendensi untuk menaati peraturan atau norma atau apapun itu. Jadi ketika ada tekanan norma, tadi misalkan KPU gitu kan, KPU tidak harus mencoblos dan tidak boleh golput. Nah, 80,24% itu akan langsung nurut dengan itu. Jadi kalau artinya kan tinggal bagaimana norma itu dikomunikasikan, baik mau formal maupun informal. Itu ya. Jadi meskipun tadi ada gerakan coblos semua, ada gerakan ini, ketika norma itu ada ditegakkan, artinya dikomunikasikan, ya ada 80,24% berdasarkan responden kami yang akan nurut dengan hal itu. Jadi saya kira sih itunya jadi apa? Jadi cukup sederhana dengan kita bisa mengenal bagaimana sih karakter orang-orang Jakarta pada umumnya. Ini kita bicara tentang orang Jakarta kebanyakan ya.
bukan orang Jakarta yang spesial yang sangat kritis gitu kan, atau merasa dirinya spesial, karena kebanyakan orang Jakarta merasa dirinya spesial sih sebenarnya. Jadi harusnya relevan saja. Saya kira itu gambarannya. Jadi tadi memang ada cukup besar untuk bisa itu, tapi ketika norma dikomunikasikan kok saya yakin kita bisa hal itu bisa malah diminimalisir. Kalau memang agendanya mau minimalisir ya. Ya, saya bukan guru moral. Silakan, monggo. Baik, terima kasih Mas Wil, Mas Ari. Bang Ciko, Mbak Leni, tadi ada pertanyaan juga bagaimana dari masing-masing tim agar masyarakat ini tidak golput, tidak milih tiga-tiganya atau dua, tapi milih satu dan milih masing-masing paslon. Ini 3. Oh iya, jangan milih. Jangan milih jangan milih tiga-tiganya. Gitu. Salah ngomong susah di sini. Nah, gini Mas Reza, Pak Yusuf, kalau saya selalu memberikan edukasi ya kepada masyarakat, teman-teman, saudara atau siapapun itu, bahwa nanti pasti akan ada pemenangnya. Nah, dengan misalnya gerakan coblos tiga-tiganya itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan mempengaruhi apa-apa, dan masyarakat tetap akan menerima konsekuensi akan ada pemimpin yang terpilih dengan pemilu pilkada yang akan datang. Nah, jadi saya selalu menyarankan pilihlah salah satu di antara ketiga ini siapa yang terbaik gitu, karena nanti tentunya kalau udah ada yang terpilih akan ada juga kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dijalankan oleh pemenang tersebut begitu. Dan rata-rata ya alhamdulillah mereka juga bisa menerima pendapat saya, bisa menerima saran saya, dan lebih jauh lagi ketika saya sarankan untuk memilih yang independen sekali lagi gitu ya. Inilah petugas rakyat yang sesungguhnya. Kalau paslon dari kami itu berdikari, mereka tidak ada siapapun yang akan menyetir begitu. Itu akhirnya juga mempengaruhi pandangan mereka terhadap paslon gitu di bursa pilkada kali ini gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau mereka diajak dialog gitu ya, mereka akan condong ke salah satu paslon. Dan rata-rata sih yang saya alami ya, ketika saya menjelaskan bagaimana misi kami, bagaimana paslon 02 ini maju ke pilkada ini sebagai sarana atau jalan perjuangan kami gitu ya, bukan sekedar pemilihan gubernur atau pemimpin, mereka bisa menerima itu Pak. Gitu Mas Reza. Oke, baik. Silakan Bang Ciko. Mungkin di statement awalnya senada ya, bahwa kita juga harus mengingatkan pada masyarakat siapapun itu akan ada pemilih yang dipilih, dan ketidakhadiran mereka entah itu disengaja atau tidak sengaja atau merusak kertas suara itu tidak akan mengurangi keabsahan dari gubernur dan wakil gubernur yang telah dipilih. Itu satu. Yang kedua tentunya kita juga ingin mengingatkan bahwa pastinya setiap insan, setiap individu di setiap kota, khususnya Jakarta, pilkada Jakarta, memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh pemerintahnya atau pemerintah provinsinya, yang tentunya punya juga keluhan-keluhan gitu. Artinya jangan sampai berputus asa, karena tentunya setiap paslon ya, kita bicara secara ideal tentu mempunyai jawaban-jawaban tertentu. Nah, sambil di situ kami, relawan-relawan kami atau paslon ketika turun ke masyarakat, begitu juga para personel yang bergabung di tim kami tentu menjelaskan visi misi kami. Terus kalau bicara soal lansia misalnya, apa-apa yang menjadi keuntungan bila memilih paslon kami. Bicara soal umum terkait transportasi, kita juga akan mengupayakan gratis di luar hanya 15 golongan yang sekarang sudah gratis, tapi juga lebih dari itu, memperpanjang trayek, memperbanyak armada dan lain-lain. Itu bicara transportasi pendidikan dan lain-lain. Tentunya sampai kita menemukan titik kebutuhan si pemilih itu. Di setiap daerah tentunya punya karakteristik sendiri, dan ya itulah standarnya, dan itu memang selalu menjadi tantangan bagi
siapa-siapapun yang ikut dalam kontestasi demokrasi seperti pemilu bahwa mengajak orang untuk menggunakan hak pilih. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, rasa-rasanya di Indonesia ini tingkat partisipasinya kalau dibandingkan negara lain cukup tinggi ya. Kita bicara Amerika Serikat misalnya yang selalu menggambar-gemborkan tentang demokrasi ini kan jarang sekali lewat 50% pemilihnya. Gitu. Terakhir Obama, sebelum Obama John Kennedy, ya, itu puluhan tahun yang lalu. Jadi di Indonesia ini cukup tinggi, di atas 70-80%, bahkan ada yang 90% di beberapa daerah. Jadi tapi memang ada fenomena tadi terkait dengan Coblos 3, itu juga sesuatu yang tricky ya, karena memang ini kan dikaitkan dengan para pendukung anak abah. Nah ini juga bisa kita sampaikan, alhamdulillah mungkin nggak tersampaikan di sini ya, nggak termasuk dalam pertanyaan survei ya tadi ya. Maaf tadi saya nggak ada. Kalau di survei-survei yang lain kan seperti surveinya Mas Jayadi Hanan di LSI mengatakan kalau anak abah kebanyakan akan memilih kita. Tapi kebalikannya kalau di poll tracking ya survei. Tapi kembali lagi kita tentunya mengupayakan itu semua dan mudah-mudahan nanti pada waktunya siapapun yang tadinya mau mengampanyakan Coblos 3 selama musim kampanye ini bisa tercerahkan oleh visi misi yang dipaparkan oleh tim kami maupun pasukan kami. Oke, thank you Bang Ciko. Cuman tadi cukup menarik pernyataan Bang Ciko mengenai anak abah gitu ya. Ini kayaknya sampai sekarang nih masih anak abah nih masih bisa dibilang ditunggu-tunggu nih kemana nih ya nanti. Mas Iwan ada jawabannya nih. Sebenarnya tadi kita sudah sampaikan Bang Ciko. Jadi kita belum menentukan pilihan dan tidak memilih. Kita memasukkan instrumen jawaban di sana. Ada nama yaitu Anies, anak abah dan juga Ahok. Jadi dari 15,97% dari tidak menjawab dan belum menentukan pilihan, di dalamnya itu ada anak abah, gerakan coblos semua, dan juga Ahokers. Jadi itu sebesar 15,97%. Lalu ketika kita sodorkan 3 nama pada responden yang kita wawancarai, ini terjadi dengan asumsi bahwa mereka akan memilih dalam menentukan pilihannya dalam pemilu, dan mereka mendistribusikan suaranya itu kebanyakan itu di pasangan Pram Rano Karno. Jadi dia mendapatkan limpahan suara dengan asumsi yang tadi 15,sekian persen itu memilih. Dengan memilih 3 paslon yang ada, itu mendapatkan limpahan suara sebesar 11,78%. Lalu RK Suswono sebesar 2,5%, dan Mahfud sebesar 1,69%. Seperti itu Mas. Jadi terjawab ya Bang Ciko ya. Oke. Sampaikan bahwa survei yang kita lakukan Ethical Politik sebagai konsultan politik dan juga PT Astra Buana sebagai perusahaan survei dan teknologi, ini merupakan survei independen yang kita lakukan untuk mengukur objektivitas. Jadi kita tidak terpengaruh apa hasil yang ada dari LSI dan juga poll tracking. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa kita punya pendekatan baru, pendekatan psikologi politik dengan psikometri untuk mengukur tingkat konsistensi dari jawaban responden. Kedua, kita untuk bisa supaya nanti dalam penelitian kita itu tidak ada subjektivitas peneliti, maka kita berkolaborasi antara perusahaan survei dengan lembaga survei untuk menciptakan survei yang independen dan objektif untuk masyarakat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Artinya ini objektif, independen, tidak ada bohong di belakangnya. Oke? Ya, insya Allah ini objektif. Oke, silakan. Pak, ada 2 lagi. Mau pakai mic atau langsung saja Pak? Silakan dengan siapa? Dari mana Pak? Silakan. Satu adalah Mas Iwan. Mas Iwan tadi pertanyaan next. Apakah akan ada? Kemudian ada lagi. Kemudian target mungkin ya. Saya sederhanakan dari Ethical Politik maupun juga Astra Buana. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Nah, dengan Pak Putra. Terima kasih Pak Putra. Sebelumnya kita Ethical Politik akan melakukan survei berikutnya. Jadi di sini
Etika Politik hadir bersama PT Astra Buana sebagai konsultan politik dan juga perusahaan survei dan teknologi ingin menghadirkan rujukan survei alternatif bagi masyarakat DKI Jakarta. Dan selama ini kita tahu bahwa konsultan politik juga merangkap sebagai lembaga survei. Itu yang menjadi permasalahan utama di Indonesia. Sehingga kita berdua berdiskusi dan juga menginginkan kolaborasi bagaimana ada perubahan di mana antara konsultan politik itu sebagai konsultan politik saja dipisah ranahnya, lalu perusahaan survei sebagai perusahaan survei. Jadi survei yang kita lakukan akan berdampak objektif bagi masyarakat Indonesia, sehingga kita tahu pemimpin-pemimpin mana yang memiliki peluang untuk bisa memenangkan kontestasi baik itu di pilkada atau di tingkat nasional, seperti itu. Sehingga cita-cita besar kami bagaimana bisa menciptakan survei yang objektif bagi masyarakat, sehingga kita memisahkan antara konsultan politik dengan perusahaan survei. Terima kasih. Mungkin mau ditambahkan, Mas Ari? Ya, izin. Sebenarnya ya survei terus lembaga survei itu kan ranah politik ya. Sejujurnya saya tidak terlalu paham dengan dalaman politik seperti apa. Karena tadi keseharian saya ngurusinnya ISO 9001, ISO 14001, CRM dan lain sebagainya gitu. Dan ya tanpa pemilu pun kita jalan untuk itu. Dan natur perusahaan seperti apa sih? Ya kita butuh bohir, Mas. Bohir saya kebetulan beliau untuk politik ini, gitu. Ya, namanya juga perusahaan. Saya bukan lembaga survei, makanya ketika seperti ini ada expose, ini atas restu beliau, karena datanya data dari beliau. Yang saya lakukan adalah saya di-order untuk melakukan survei. Saya lakukan survei secara metodis. Hasilnya seperti apa saya serahkan ke etika politik. Gitu. Nanti etika politik yang sebagai hasilnya ya mau diekspos seperti ini, ayo gitu kan saya temenin deh gitunya gitu. Atau enggak. Tapi itu jelas gitu. Jadi ketika ditanya nggak ada bohir, saya ada bohirnya beliau. Gitu. Kira-kira seperti itu tanggapannya. Terus yang kedua tadi untuk inisiatif. Tadi memang kita ada rencana untuk ya kadang-kadang ketika hasilnya bagus disambut baik suka ketagihan gitu. Jadi dan untungnya buat saya mau juga gitu. Jadi kemungkinan ya kita akan ada, tunggu saja. Ya mungkin beberapa hari ya pasca debat kita udah mulai jalan lagi dengan metode yang memang akan seperti ini hasilnya pendekatannya. Kenapa? Supaya bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi dinamika datanya kita dapat gitu. Karena data yang terkumpul ketika frekuensional kita bisa cross validate dua-duanya, dan itu menurut saya menarik. Menurut saya menarik. Data apapun menarik sebenarnya. Saya kira itu ya. Jadi untuk tadi apakah nanti diekspos atau tidak diekspos, ya tergantung bohir saya ini. Apakah undang saya lagi, tidak undang saya lagi, ya juga. Jadi saya mau menambahkan dari Mas Hari. Jadi bohir kami etika politik adalah masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang menginginkan dari hasil survei yang objektif, sehingga terlepas dari subjektivitas peneliti dalam penelitian tersebut, sehingga masyarakat mampu mendapatkan hasil survei yang objektif untuk dilihat siapa yang akan menjadi calon pemimpin dalam kontestasi tersebut. Terima kasih. Jelas ya Pak ya. Oke, sekarang next Bang Ciko dulu. Jadi pertanyaannya apa tadi, gimana caranya menjaga momentum ya? Jadi kira-kira gini, kalau saya pribadi kan adalah bagian dari tim aja, salah satu instrumen di tim, saya sebagai juru bicara. Namun kalau bicara pengalaman pribadi, saya di politik kan udah 25 tahun dari mendirikan salah satu partai politik sebelum saya masuk ke 1,5 tahun lalu di PDI Perjuangan. Jadi terlibat di setiap pilpres, Pilgub Jakarta juga terlibat aktif, bukan hanya Bang Faisal Bin, tapi juga Ahok kemarin juga saya bagian dari itu. Pada prinsipnya kalau melihat khusus terkait dengan Mas Pram dan Bang Dul, memang satu kelemahannya paslon kami adalah kami punya calon gubernur yang kurang dikenal oleh masyarakat, itu aja. Mas Pramono Anung ini dikenal di kalangan aktivis, dikenal di kalangan elit politik, dikenal di kalangan orang-orang yang literate dalam politik gitu ya, yang membaca, yang mengikuti berita
berita-berita politik karena memang disitulah dia berkecimpung dan lama. Tapi secara popularitas dia bukan politisi yang genit dalam tanda kutip gitu ya, yang ingin tampil ketika jadi Mensescap juga memilih untuk berada di belakang layar. Ketika di PDI Perjuangan juga sebagai sekjen ketika kita menjadi oposisi bahkan, dan sukses mengantarkan PDI Perjuangan untuk kemudian menang di pemilu presiden dan pemilu legislatif ketika kita mencalonkan Pak Jokowi untuk pertama kalinya. Tapi pada prinsipnya itu sendiri yang menjadi catatan bagi kami. Jadi itulah kenapa Mas Pram ini dibandingkan dengan paslon lain, dibandingkan dengan calon gubernur yang lain, itu memang paling sering turun ke bawah. Dan ini bukan kata kita, bukan kata kami, tapi ini kata Bawaslu. Jadi Bawaslu itu punya data terkait dengan aktivitas dari paslon-paslon. Dan memang paslon-paslon dibandingkan dengan paslon lain, Pram dan Dul ini di atas ininya, frekuensinya turun ke bawah, baik paslonnya sendiri maupun tim relawan dan simpatisannya. Jadi itu satu, dan ini berbuah hasil yang baik kalau kita melihat dari hasil-hasil survei yang sejak awal di bulan awal September kalau nggak salah ya, setelah penetapan di bulan Agustus ketika mendaftarkan juga ada survei LSI yang pertama, kemudian ada survei Poltreking, ada survei Carta Politika, lalu kemarin LSI ngeluarin lagi, Poltreking ngeluarin lagi. Tapi kalau dibandingkan itu semua kan trennya adalah kenaikan bagi paslon kami gitu. Dan juga paslonnya Darmakun gitu. Jadi kalau memang ada bohir yang kita curigai, maksudnya Darmakun ini soalnya naiknya 100%. Satu-satunya di antara 3 paslon yang naiknya 100%, karena di survei-survei sebelumnya antara 5-3 atau 5-6% gitu. Sekarang di sini ada 10% kan. Jadi naiknya 100%. Tapi prinsipnya itu aja sih. Ketika kan ada istilah kalau nggak kenal maka tak sayang. Ya, ternyata prinsip itu ketika Mas Pram dikenal makin disayang. Tapi ada juga yang makin dikenal makin gak sayang, ada ya kan, yang turun lah ya kira-kira itu. Sayang banget sih nggak ada siapa tuh 01, kalau nggak kita bisa gangguin di sini. Tapi ya prinsipnya itu. Jadi kita tidak mau jumawa juga, justru ini akan menambah semangat dan 2 kali lipat kita harus lebih kerja keras. Dan karena kita juga lihat ini pinginnya kan menang 1 putaran, tapi kalau Darmakun nih ganggu terus naik terus dari 10% naik-naiknya berat nih buat kita menang 1 putaran. Jadi mudah-mudahan berhenti di 10% Darmakun, jadi kita bisa menang 1 putaran. Terima kasih. Saya kalau boleh mohon izin karena ada acara lagi dari saya. Oke, thank you Bang Ciko. Terakhir Mbak Leni. Makasih Bang Ciko. Kita kayaknya saling menyemangati ya Bang ya. Kayaknya kalaupun maju ke putaran kedua mungkin harapannya sama Darmakun ya Bang. Ya, makasih Mas Reza. Terus Pak Putra, kalau dibilang kami ini ada bohirnya seperti yang Bang Ciko bilang gitu ya, tapi rasanya nggak signifikan. Spanduk-spanduk kami itu sangat sedikit. Coba diperhatikan sama bapak-bapak ibu semua, bahwa banner-banner kami, terus juga Videotron juga boleh bilang cuma 1-2 ya, Videotron itu baru beberapa hari terakhir. Kemudian banner-banner tuh sangat-sangat sedikit. Bahkan saya sendiri juga ikut memasang gitu ya. Kadang juga turun ke lapangan gitu. Kadang juga ikut kampanye gitu ya. Nah inilah yang mungkin ada kesamaan ya dengan 03 ya, dengan Pram Prano, bahwa kami sama-sama suka turun ke masyarakat gitu. Sama-sama suka berdialog gitu. Coba kita lihat di YouTube itu Bang Dharma sama Bang Kun itu sangat-sangat tiap hari ya, seolah-olah tidak ada metode kampanye yang lain gitu. Jadi mungkin ini juga Mas Hari mungkin boleh ngasih saran nanti ya buat kami bagaimana untuk bisa meningkatkan lagi angka elektabilitasnya gitu, karena masyarakat banyak yang menilai ya kami itu terus gitu, turun belusukan terus gitu ya karena memang itu yang disukai sama Bang Dharma gitu, memang sangat genuine ya. Itu kehendak beliau sendiri ya, juga dengan Bang Kun sama. Dan kalau dibilang kenapa bisa kami mengatakan paslon 02 itu petugas rakyat gitu ya, ini sangat menarik nih. Nah karena
kalau dilihat dari visinya saja gitu ya, ini betul-betul visi yang genuine dari Bang Dharma Pangrekun juga ya, hasil ya mungkin konsultasi juga dengan Ibu Siti Fadila Supari, Menkes era SBY gitu ya. Jadi memang ini betul-betul melahirkan visi misi yang genuine, yang asli dari beliau sendiri. Nggak ada yang titipan, yang menitipkan, nggak ada yang masuk gitu ya. Karena kalau mau mengenal Bang Dharma itu, beliau itu sangat mungkin bisa dibilang self centernya tinggi gitu ya. Boleh dibilang ego kepemimpinannya sangat tinggi gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa ide-ide program itu berasal sebagian besar dari beliau. Karena terkait dengan podcast beliau juga sebelumnya ya, sebelum maju ke bursa pilkada itu selalu membawa misi keselamatan jiwa, keselamatan rakyat begitu, terkait kesehatan ya, isu kesehatan yang selalu beliau bawa sebelum maju ke bursa pilkada. Jadi betul-betul genuine, betul-betul asli. Di misinya pun saya bisa bacakan sedikit di sini. Di kartu Jakartaku Aman itu ada Jakarta Amankan Jiwa, itu terkait dengan bagaimana paslon 02 bisa memastikan nantinya kalaupun terjadi pandemi lagi bahwa kebebasan menjalankan ibadah itu terjamin gitu ya. Sebagaimana yang lalu kita tahu bahwa pada saat pandemi Covid itu kan sholat kita sempat berjarak, kemudian misal pergi ke gereja pun disuruh berjarak gitu. Nah, sedangkan dalam Islam sholat itu kan betul-betul harus merapatkan saf. Nah, ini dijamin sama Bang Dharma bahwa nanti akan ada perlindungan untuk menjalankan aktivitas ibadah sesuai dengan saran agamanya masing-masing gitu ya. Kemudian juga amankan keadilan. Nah, di sini Bang Dharma memastikan ingin mencabut semua kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat gitu ya. Yang ketiganya amankan usaha dan ekonomi. Nah, ini juga genuine karena beliau sangat memperhatikan kebutuhan primer yang saat ini terganggu akibat dampak dari pandemi. Banyak masyarakat kita yang susah makan ya sekarang ini, bahkan cuma 2 kali bahkan sekali makan pokok gitu ya dalam satu hari. Beliau memastikan ingin penduduk Jakarta itu kenyang dulu perutnya, kemudian dompetnya terisi gitu ya. Kemudian yang keempat itu amankan keluarga. Nah, ini terkait lagi masalah kesehatan yang betul-betul genuine dari beliau gitu, dari Bang Dharma, bahwa dia memastikan, menjamin kalaupun terjadi pandemi lagi itu tidak akan ada pemaksaan tindakan kesehatan. Itu dia jamin. Yang kelima, Jakarta amankan adab. Nah, adab ini ya terkait lagi dengan kebutuhan primer kita. Kembali lagi, kalau kebutuhan primer itu terpenuhi, maka otomatis masyarakat akan lebih beradab gitu, akan lebih tertib lah ya gitu. Sekarang bagaimana kita bisa beradab kalau memang kebutuhan primer saja terseok-seok gitu mencarinya. Dampak pandemi sangat terasa sekali di mal-mal, kita bisa lihat betapa sepinya, betapa turunnya minat masyarakat untuk membeli gitu ya, daya beli masyarakat sangat turun. Jadi Pak Putra bisa dipastikan sangat genuine ya, karena saya pun sebagai sekretaris 2 di tim pemenangan, saya sehari-hari berinteraksi bersama tim dan bersama paslon, dan juga Ibu Siti Fadila Supari sebagai ketua umum tim pemenangan kami. Terima kasih, demikian Pak Putra. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ciko, Mbak Rini, terima kasih teman-teman media karena waktunya juga terbatas. Nanti silakan dikontak langsung kalau ada yang kurang jelas. Kita akan menutup rangkaian acara pada sore hari ini. Terakhir singkat Mas Hari, Mas Iwan, apa yang disampaikan sebagai closing statement dan dari Ethical Politik maupun juga dari Astra Buana. Kami mengharapkan semoga hasil survei preferensi pemilih yang kita sampaikan sore hari ini antara Ethical Politik sebagai konsultan politik dan PT Astra Buana sebagai perusahaan survei dan juga teknologi bisa memberikan referensi alternatif untuk hasil survei kepada masyarakat, sehingga bias-bias hasil-hasil survei selama ini ada, ini bisa menjadi satu alternatif yang bisa menjadi referensi bagaimana pergerakan suara atau bagaimana melihat
suara dari para paslon yang berkontestasi dalam Pilkada DKI 2024. Terima kasih. Ya, saya kira tidak ada tambahan. Terima kasih. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat, padat dan jelas. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bang Ciko dari Paslon 03, Mbak Leni, Paslon nomor 02, Mas Hari, Mas Iwan, terima kasih. Dan juga tentunya teman-teman dari media atas kehadirannya dalam rilis survei preferensi pemilih Pilgub DKI Jakarta 2024, etikal politik dan juga Astra Buana. Terima kasih atas kehadirannya, kebersamaannya. Sekali lagi kita bertemu di pertemuan selanjutnya, kesempatan selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang ingin makan akan disediakan